Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema pengembangan strategi dan metode pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Ana Rohmatul Lutfa, yang kedua Dahliatul Hilmiah, yang ketiga Dian Nurfitasari, yang keempat Janumar Winahyu Pratama. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran. Secara umum, strategi adalah alat, rencana atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam konteks pembelajaran, strategi berkaitan dengan pendekatan dalam penyampaian materi pada lingkungan pembelajaran. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran terdiri dari metode, teknik, dan prosedur yang akan menjamin bahwa peserta didik akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Kata metode dan teknik pun sering digunakan secara bergantian. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran. Model pembelajaran adalah cara yang sederhana untuk melaksanakan hubungan-hubungan beberapa variabel pembelajaran. Model juga disebut kumpulan dari beberapa teori yang diwujudkan dalam bentuk konsep operasional bagaimana pembelajaran dijalankan. Pendekatan pembelajaran adalah pola berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah. Strategi pembelajaran adalah pola dan pelaksanaan suatu pengajaran dengan nasional agar model pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan strategi atau metode pembelajaran. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ana Rohmatul Lutfa. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pendidikan, tentunya banyak contoh strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Misalnya, jika strategi pembelajaran memiliki sifat positif dan negatif, perlu diketahui apa sisi negatif dan positifnya, agar lebih mudah dikendalikan. Berikut penjelasannya. 1. Metode ceramah. Jenis strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan metode pembelajaran yang satu ini, yakni kelebihan. 1. Ini adalah metode yang mudah dan murah. Kedua, dapat menyajikan materi pembelajaran secara luas dan lebih detail. Ketiga, guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Kekurangan. Materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Lebih sulit untuk mendeteksi tingkat pemahaman siswa. Kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang diajarkan. Kelebihan. 1. Siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Kedua, proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. Ketiga, dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktis. Kekurangan. Memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan, peralatan, dan juga tempat karena jika tidak justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran.
Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran metode diskusi. Jenis strategi pembelajaran lainnya yaitu dengan menggunakan metode diskusi, yaitu dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Kelebihan pertama, dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif. 2. Dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. 3. Dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Untuk kekurangannya, 1. Kegiatan diskusi seringkali hanya untuk dikuasai oleh orang-orang tertentu. 2. Dapat mengaburkan kesimpulan dalam suatu pelajaran karena topiknya bisa lebih luas. Selanjutnya yang keempat adalah metode simulasi. Sedangkan metode simulasi dalam strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Untuk kelebihannya adalah dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya, dapat mengembangkan sisi kreatif seseorang siswa saat melakukan proses pembelajaran, dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri, dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Kekurangan, ada beberapa faktor psikologis siswa, misalnya rasa malu ketika sedang melakukan simulasi. Selanjutnya, jenis-jenis model pembelajaran. Beragam model pembelajaran yang dijelaskan di bawah ini merupakan jenis yang sering dibahas dan digunakan di Indonesia, sehingga harapannya dapat langsung memproyeksikan jenis model pembelajaran yang lebih cocok untuk kerangka pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Definisi pembelajaran langsung adalah jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa. Model ini memiliki kaitan dengan metode pembelajaran ekspositori, yaitu menyampaikan materi dari guru ke murid dilaksanakan secara langsung melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Konsep ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan salah satu strategi pembelajaran, yaitu penyelidikan dan inquiry terhadap situasi masalah yang autentik atau terjadi di kehidupan nyata. Model ini mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan nalar dan melatih kemampuan belajar secara independen. Yang ketiga, model pembelajaran konstekstual. Model ini menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Kompetensi siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghubungkannya. Berfokus pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Model ini lebih mementingkan strategi belajar daripada hasilnya. Oleh karena berkutat pada kedekatannya dengan kehidupan nyata, umpan balik diperlukan untuk mengembalikan pada karakteristik model pembelajaran konstekstual ini. Yang terakhir, model pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif ini hampir sama dengan pembelajaran konstekstual dalam hal membuat siswa dapat bekerja sama dalam satu kelompok. Hanya saja model ini lebih menekankan pada esensi kerjasama dalam pembelajaran. Meskipun begitu, model komparatif ini penting dalam praktik pendidikan karena selain meningkatkan pencapaian hasil belajar, juga mengembangkan hubungan antar teman dan kelompok.